warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, salatan wassalaman ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini saya mau sharing ke teman-teman semua mengenai tentang ibadah batin. Di dalam permasalahan ibadah itu ada dua karakteristik. Yang pertama itu adalah ibadah secara zahir, dan yang kedua itu adalah ibadah secara batin. Yang biasa disebut itu adalah ibadah hati atau niat. Dalam Islam sifatnya makna ibadah secara batin itu adalah zahir. Secara zahir mungkin tidak terlihat seperti melakukan ibadah-ibadah lainnya. Secara zahir tidak berkeringat, bahkan secara zahir mungkin tidak mengucapkan atau melafalkan apa-apa yang memang biasa yang dilafalkan ibadah-ibadah secara zahir. Tetapi di sini mendapatkan pahala yang sangat luar biasa, bahkan bisa melebihi pahala dan amal-amal soleh yang dilakukan oleh ibadah secara zahir. Apakah itu? Itu adalah niat atau yang biasa dikenal dengan niat dan ibadah hati. Jadi konteksnya di sini bukan hanya dalam fikihnya saja. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa niat ini harus diucapkan, tapi juga ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa niat itu cukup dilafalkan di dalam hati saja. Tapi yang ingin saya bahas pada kali ini bukan mengenai tentang ibadah fikihnya, tetapi tentang hikmahnya. Hikmahnya itu apa? Bahwasannya niat itu bukan hanya bagian dari rukun ibadah, tetapi niat itu adalah ibadah. Dan jadi amal-amal kita itu bukan bergantung kepada apa yang kita kerjakan, tetapi amal-amal itu bergantung kepada apa yang kita niatkan. Seperti hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anha yang berbunyi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang artinya sesungguhnya semua amal ibadah itu bergantung kepada niat, dan sesungguhnya seseorang mendapatkan apa yang diniatkannya. Di dalam hadis ini menjadi hadis yang sangat populer, bahkan dikatakan thulutsuddin, itu adalah sepertiga agama di dalam hadis ini. Jadi di sini tuh untuk konteks di dalam niat, menata niat itu sangatlah penting karena akan berpengaruh sekali kepada ibadah-ibadah lainnya. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini saya mau mengajak teman-teman untuk perbanyak niat kita, perbarui niat kita, dan memperbaiki niat kita. Perbanyaklah ibadah-ibadah seperti ibadah-ibadah yang akan kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, agar ibadah ini berbeda kepada ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan-bulan sebelum bulan Ramadan ini. Karena apa? Ketika kita sudah melakukan ibadah dan niat kita sebelumnya diniatkan, walaupun ibadah itu belum kita kerjakan, Allah sudah mencatat pahala apa yang kita niatkan, karena Allah itu alimum bidzatis sudur. Allah mengetahui isi hati manusia. Lalu memperbarui niat kita. Marilah kita mengevaluasi niat kita itu untuk apa dan untuk siapa. Jangan sampai niat kita itu semata-mata hanya ingin untuk mendapatkan pujian dari orang lain saja. Karena patah hati yang disengaja itu adalah ketika kita berharap kepada selain Allah. Lalu untuk memperbaiki niat kita, di sini kita menyadarkan apalah yang akan meningkatkan iman kita. Karena ketika kita mungkin sudah melakukan ibadah zahir secara sempurna, ternyata ada permasalahan di ibadah secara batin atau niat kita. Ada lagi orang yang mungkin melakukan ibadah secara zahirnya itu biasa saja gitu, tidak terlihat kayak memang sering atau melakukannya itu secara terus menerus, tetapi niatnya itu hanya semata-mata karena Allah, dan itu bisa dikatakan sempurna karena niatnya semata-mata hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum.
Sesungguhnya Allah itu tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah itu melihat hati dan perbuatan kalian. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini marilah kita perbaiki niat kita semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal-amal ibadah kita diterima baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyempurnakan niat baik kita di bulan suci Ramadan ini. Syukron ala rimanikum wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.